بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الصادق المصدوق فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Kitabul Adab sampai kepada bab takfirul aidi 'ala ta'am. Memperbanyak tangan di atas makanan. Maksudnya makan berjamaah. Mengajak makan bersama. Qala Nawawi 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafit tsalatah. Makanan porsi untuk 2 orang itu bisa mencukupi 3 orang yang memakannya. Wa ta'amul tsalatah dan makanan untuk porsi untuk 3 orang kafil arba'ah itu pun bisa mengenyangkan 4 orang. Muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Jabir, semoga Allah meridai keduanya, Ibn Abdullah. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaqul, beliau bersabda, ta'amul wahid yaqfil itsnain. Makanan satu porsi yaqfil itsnain. Itu mencukupi untuk 2 orang yang memakannya. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Dan makanan porsi 2 orang itu yakfil arba'ah. Itu sanggup bisa mengenyangkan 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Dan makanan untuk porsi 4 orang itu bisa mencukupi 8 orang yang memakannya. Anjuran untuk makan berjamaah. Anjuran untuk memberikan makan kepada orang lain. Terlebih saudaranya. Dan ini termasuk afdalul a'mal. Amalan yang paling baik. Yaitu tut'imut ta'am. Memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini sifat daripada sifat ahli jannah. Wa yut'imuna ta'ama 'ala miskina. Terus? Apa ayatnya? Wa yut'imuna ta'ama 'ala miskina. Wa faqiran atau ala hubbihi miskinan. Mereka ahlul jannah, di antara sifat mereka adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan. Mereka memberikan makan dengan makanan yang paling mereka cintai kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, kepada yatiman, awasiran, dan juga kepada asira, kepada para tawanan. Ini sifat ahli jannah. Adapun bakhil tidak mau memberikan makanan,
tidak mau bersedekah sifat ahlul fasad. Sifat orang-orang yang Allah katakan sebagai orang-orang yang rusak. Orang-orang yang bakhil adalah orang-orang yang rusak. Sebagaimana sifatnya Qarun. Sebagaimana nasihatnya para ulama Bani Israel kepada Qarun ketika dikatakan kepada mereka, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Harapkanlah dengan apa yang telah Allah curahkan, karuniakan kepada engkau wahai Qarun, daral akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagianmu terhadap dunia. Silakan kamu berkeluarga, silakan cukupi kebutuhan keluargamu, istrimu, anakmu, pendidikan anakmu, silakan keperluan-keperluanmu. Akan tapi cari dengan sebab karunia yang telah Allah berikan kepada kamu, darul akhirah, negeri akhirah. Wa ahsin, dan berlaku baiklah kamu kepada manusia. Nasihat ulama Bani Israel. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dirimu. Kemudian ulama Bani Israel mereka mengatakan wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah engkau mengadakan kerusakan di muka bumi. Perhatikan, orang yang bakhil bahasanya apa? Fasad. Janganlah kamu mengadakan kerusakan. Wajar kalau terjadi timpang tindih di suatu masyarakat, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, terjadi kerusakan. Maling, korupsi, kolusi, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan terjadi disebabkan karena ketidakadilan. Ketidakadilan, mereka orang-orang yang kaya tidak mau menunaikan zakatnya. Mereka orang-orang kaya tidak mau menyalurkan sebagian apa yang mereka dapati dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah engkau wahai Qarun mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang mengadakan kerusakan. Qala rahimahullahu babun adabus syarab wa istihbabut tanaffus salatan. Adab ketika meminum. Selesai masalah makanan. Kita masuk kepada minum. Wastihbab dianjurkan untuk at-tanaffus salatan, bernafas 3 kali. Di manakah nafasnya? Apakah di dalam gelas? Kharijan ina, di luar gelas. Minum, nafas. Lepaskan dulu. Nafas, minum lagi. Wa karahatu tanaffus fil ina. Dimakruhkan seorang untuk bernapas di dalam gelas. Biasanya anak kecil, dia kalau dikasih minum, 1 tengkukan, kelihatan gelasnya berembun. Napas dari hidung. Ini dibenci. Wastihbabu idaratil ina, ini ketika minum. Adatnya demikian. Kalau mengedarkan minuman, menyuguhkan minuman, apakah ada tamu atau perkumpulan majelis. Kebetulan kita sebagai pamong tamu mengundang asatidzah untuk daurah. Kita beramah-tamah dengan ustazah atau asatidzah yang kita undang. Terjadilah majelis. Kita tuangkan minum. Mana yang lebih dimulai? Alal aiman. Mulai yang sebelah kanan. Al-aiman ba'dal mubtadi. Setelah orang yang paling pertama minum. Orang yang pertama minum, siapa? Maka diberikan sebelah kanan. Mubtadi dengan hamzah ya, bukan mubtadi dengan ain. Ahlul bid'ah jangan kasih minum. An Anasin, kata Nawawi rahimahullah, an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fi syarab. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang yatanafas, orang yang bernafas di syarab, di dalam minumannya. Artinya tidak langsung teguk satu tegukan, akan tapi beliau karena yatanafas di syarab salatan, 3 kali. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Ini hikmah daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam urusan minum pun beliau mendidik umatnya. Bagaimana caranya? Ketika mendapatkan minuman, maka minum dengan tangan kanan.
Ketika meneguk minuman, maka teguk dengan 3 kali tegukan. Dan di sela-sela tegukan, bernafas di luar cangkir, di luar gelas. Karena haus adalah ibarat sesuatu yang panas di dalam tubuh. Ada proses di dalam tubuh yang menyebabkan panas pada lambungnya, pada perutnya. Dan ini melahirkan dahaga, haus. Seandainya seorang memberikan minum 1 kali tegukan, maka dikhawatirkan akan menimpakan mudarat pada lambung. Karena 1 kali banjuran. Yang tadinya panas, ditimpa oleh air dingin apalagi, dimasukkan ke dalam lambung, dan ini terbukti secara medis. Orang yang meminum langsung 1 kali tegukan, dalam keadaan perutnya panas, ini akan memudaratkan bagi lambung, belum siap. Kadang cekukan setelah itu. Atau kadang mudarat-mudarat yang selainnya. Kemudian, seorang yang minum dengan 3 kali tegukan, ini justru akan mengenyangkan. Karena dia minum 1 persatu. 1 tegukan, istirahat sebentar, minum lagi. Tegukan berikutnya 3 kali. Ini menunjukkan akan sunnah Nabi SAW penuh dengan hikmah. Meskipun mereka para dokter-dokter belakangan menyebutkan akan hikmah ini, akan tapi barakallahu fikum al-muhim. Kalau kita ahlus sunnah, para penuntut ilmu, bukan mengikuti aturan mereka para dokter. Akan tapi tujuan kita adalah sunnah mutahharah. Kita meminum ala sunnati Muhammad SAW, bukan mengikuti para dokter. Adapun hikmah itu di belakang. Yang paling utama adalah sunnah, agar kita mendapatkan pahala. Bukan mencari kesehatan, akan tapi mencari pahala di sisi Nabi atau di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi. Yani yatanaffasu kharijal ina, itu nafasnya di luar cangkir, di luar bejana. Qala Nawawi rahimahullah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, semoga Allah meridai keduanya, sepupu Nabi. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Janganlah kalian minum dengan 1 kali tegukan, kasyurbil ba'ir, sebagaimana seekor unta meminum 1 kali tegukan. Walakin ishrabu masna wa thulatha. Akan tapi minumlah dengan 2 atau 3 kali tegukan. Wasammu idza antum syaribtum, dan ketika minum ucapkanlah bismillah. Bismillah ketika kalian meminumnya. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan pujilah Allah, alhamdulillah, ketika kalian mengangkat gelas tersebut. Artinya selesai. Ketika minum, bismillah, selesai, alhamdulillah. Akan tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, karena di dalam terdapat rawi bernama Zaid bin Sinan, seorang yang majhul, tidak dikenal keberadaannya, siapa gurunya, siapa murid. Dan ini berpengaruh dalam ilmu hadis. Ketika ulama hadis, apalagi Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in rahimahullah, seorang yang mutasyaddid dalam hal memberikan kritikan terhadap perawi-rawi hadis, sehingga mereka para pemalsu hadis, rawi-rawi yang dusta, rawi-rawi yang lemah hafalannya, kalau berada di hadapan Ibnu Ma'in, pasang aksi biasanya. Pasang aksi dalam artian menyebutkan hadis-hadis yang bagus-bagus sanadnya. Sehingga seolah-olah orang ini adalah seorang yang thiqah. Sehingga diberikan tausiq, diberikan ta'dil, diberikan catatan baik oleh Yahya bin Ma'in. Hadza rajulun thayyib. Ini orang baik. Hadza qawiyun fi hadis. Orang ini kuat hadisnya. Karena Yahya bin Ma'in kalau sudah mengatakan dhaif, ya sudah dhaif. Berat. Tidak bisa dijadikan sebagai penguat bahkan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Karena sudah lama, maka kita tinggalkan. Adapun hadis yang mencukupi bagi kita ketika kita minum, mengucapkan bismillah, sudah berlalu hadisnya. Adapun mengucapkan alhamdulillah, telah ada dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yarda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar ridha 'anil 'abdi, dari seorang hamba. Idza akala al-aklah, kalau dia makan suatu makanan, fahamidahu,
kemudian hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah. Wa idza syaraba atau syariba syurbatan, dan Allah akan ridha pada diri seorang hamba yang minum suatu minuman, fahamidah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Riwayat Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Cukup dengan hadis yang sahih. Hadis yang mulia, hadis yang menyejukkan hati. Allah Subhanahu wa taala akan ridha pada diri seorang hamba dengan sebab apa? Makanan dan minuman yang dia bersyukur terhadap makan dan minuman yang dia minum. Oleh karenanya ya ikhwan, kenali nikmat. Orang yang kenal nikmat akan melahirkan syukur. Orang yang mengucapkan alhamdulillah pada makanannya, pada minumannya, apa kata Nabi? Innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah akan ridha anil abdi pada diri seorang hamba kalau minum dan makan, setelah makan dan minum dia ucapkan alhamdulillah. Masya Allah, ini minum, dia ucapkan alhamdulillah. Lantas bagaimana dengan nikmat yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar? Apa itu? Tauhid sunnah. Nikmat tauhid yang Allah letakkan di dalam hati kita. Kita beribadah dengan mentauhidkan Allah. Kita beribadah sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nikmat ini tidak semua bisa mendapatinya. Yang nikmat ini bahkan tidak semua diberikan kepada keluarga Nabi. Alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salam, siapa anaknya? Kafir. Nabi Lut, bagaimana istrinya? Membangkang. Bagaimana istrinya Nuh? Membangkang, mengatakan suaminya, innaka majnun. Engkau termasuk orang yang gila. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Lut bagaimana istrinya? Mengkhianati suaminya. Melaporkan ada tamu-tamu yang tampan di rumah suami saya. Datangi mereka. Berkhianat kepada suami. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam bagaimana? Bapaknya musyrikin. Rasulullah alaihissalam bagaimana pamannya? Musyrikin, kafir. Maka nikmat tauhid, nikmat sunnah adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. I'tirafu ni'mah yuladu syukr. Seorang yang kenal nikmat itu akan melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hissiyan wa ma'nawiyan. Nikmat hissiyah yang bisa dirasakan panca indera, tangan bisa meraba, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, lidah bisa berbicara, telinga bisa mendengar. Ini nikmat. Siapa yang kenal nikmat tersebut, maka dia akan bersyukur pada Allah. Walhamdulillah. Tetangga saya enggak punya lisan. Walhamdulillah. Tetangga saya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa berjalan. Masya Allah, anak, Masya Allah, bisa meraba, bisa melihat. Ini nikmat, bersyukur dia, alhamdulillah. Dan nikmat ma'nawiyah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada-dada kita. Oleh karenanya Allah ceritakan bagaimana Sulaiman dan Daud, bapaknya alaihi salam, ketika mereka tahu betapa besarnya nikmat kepada Daud, kepada Sulaiman alaihi salam, maka mereka berdoa atau mereka memuji Allah. Faqala alhamdulillahi alladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mereka berdua berkata kepada kami, kata Allah, yang mereka ucapkan alhamdulillah. Kenapa mereka mengucapkan alhamdulillah? I'tirafun ni'mah. Mereka tahu nikmat yang ada pada diri mereka berdua, Daud dan Sulaiman. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi, Maha suci, segala puji hanya milik Engkau ya Allah yang telah mengutamakan kami berdua di atas hamba-hamba Engkau yang mukmin. Mereka mendapatkan nikmat tapi kami dipilih dua secara khusus. Dikatakan As-Sa'di, Sulaiman dan Daud alaihi wassalam termasuk nabi yang paling afdal dari kalangan Bani Israel setelah ulul azmi. Siapa ulul azmi? Satu, Nuh. Dua, Ibrahim. Tiga, Musa. 4 Isa, 5 Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Setelah itu beliau Daud dan Sulaiman. Ini kata As-Sa'di. Kenapa beliau mengatakan demikian? Banyak sekali dalam Al-Quran penyebutan Daud dan Sulaiman. Di antaranya Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Sulaiman mewariskan dari Daud. Apa yang diwariskan? Nubuwah dan kerajaan. Wal muluk. Daud alaihissalam seorang raja. Dan Sulaiman alaihissalam putra sang raja. Wafat bapaknya, maka kerajaan dipegang oleh Sulaiman. Mendapatkan kerajaan. Dan juga nubuwah yang diwariskan oleh Daud alaihissalam kepada beliau. Sehingga Sulaiman mengatakan, Allah kisahkan ketika beliau mengetahui nikmat. Ya ayuhan nasu ulimna mantiqat tayra wa utitu min kulli syai.
Inna hadza huwal fadlul mubin. Wahai segenap manusia, pidato di hadapan rakyat. Sesungguhnya aku telah diajarkan bahasa burung. Sesungguhnya aku telah diberikan berbagai macam segala sesuatu. Dan sungguh ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Terlebih lagi ketika Sulaiman alaihissalam, ketika beliau berjalan ala wadin, di atas suatu lembah. Ternyata wadin namlah. Lembah yang di situ banyak semut. Wa qalat namlatun, maka satu namlah, satu ekor semut mengatakan, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai para semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum, jangan sampai kalian terinjak-injak Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian terinjak-injak oleh siapa? Oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Akan tapi semut ini cerdas. Sementara mereka tidak sadar. Semut ini tidak menyalahkan Sulaiman. Karena tidak tahu keberadaan semut. Ini cerdasnya semut. Apa yang terjadi? Fatabassama dahikan. Senyum. Nabi Sulaiman senyum, dahikan, tertawa. Tapi tertawanya tidak terbahak-bahak. Sebagaimana Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah tidak pernah tertawa sampai kelihatan anak pekaknya. Tahu ya, kayak amandel itu. Enggak pernah Rasulullah SAW tertawa seperti itu. Ini adab yang sempurna pada diri Anbiya. Ketika takjub, ketika kagum, terharu, maka tersenyum, ini pol, sudah. Senyum polnya Rasul, kelihatan gigi gerahamnya saja, selesai. Wa kana yatabassam, yang sering dilakukan oleh Rasul adalah senyum lebar, senyum. Lihat bagaimana Sulaiman alaihissalam kagum terhadap seekor semut yang memberikan peringatan kepada kaum, yang menggunakan bahasa yang halus. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dalam keadaan mereka tidak tahu, tidak menyalahkan Sulaiman alaihissalam, kagum dengan semut. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana kisah tentang semut. Antum perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ambil pelajaran daripada semut. Oleh karenanya Allah cantumkan dalam kitabnya surat An-Naml tentang semut. Banyak pelajaran, perhatikan semut. Sesibuk apapun mereka, semut kalau sudah berjumpa dengan temannya, apa yang terjadi? Menyempatkan untuk salam. Kita nyempatin salam ke teman-teman. Kalau mereka tidak bertemu, ya enggak. Satu dengan yang lain bertemu dulu, pergi lagi, ketemu lagi, pergi lagi, ketemu lagi. Ini semut, subhanallah. Dan mereka punya raja. Kalau raja menitahnya, maka mereka akan taat kepada titah sang raja, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan raja tersebut bekerja juga untuk rakyatnya, subhanallah. Kerjasama pada diri mereka para semut. Dan kalau sudah raja mendapatkan bagian dari semut-semut rakyatnya, raja ini akan memerintahkan panglima-panglimanya untuk mengembalikan makanan di setiap pintu-pintu rumah semut. Subhanallah. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang alim ulama ternyata menyebutkan juga permasalahan semut dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Subhanallah. Fatabassama dahikan min qawliha. Ketika Sulaiman sadar nikmat yang beliau dapati, berupa nikmat kerajaan, nikmat nubuwah, dan mantiqat tayr, dan bahasa burung, bahasa binatang. Apa yang beliau katakan kepada Allah? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku taufik. Subhanallah, Nabi, orang yang paling takwa, orang yang paling alimun billah, orang yang paling alim tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ilham. Berikanlah aku taufik agar bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Kau karuniakan kepada diriku dan juga bapakku. Subhanallah. Kita pernah nggak doa kayak gini? Ya Allah beri rezeki, ya Allah beri rezeki. Nggak pernah syukur. Kadang lalai sama syukur. Lihat Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, berikanlah aku taufik untuk bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan juga kepada bapakku. Wa an a'mala salihan tarda. Dan berikan aku taufik ya Allah agar aku bisa beramal dengan amalan yang saleh. Syuf, perhatikan bagaimana seorang nabi tidak pernah mengandalkan ilmu, tidak pernah mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya, tetap menyandarkan kepada Allah Subhanahu. Beliau katakan ya Allah berikan taufik agar aku bisa melakukan amalan-amalan yang saleh. Subhanallah. Ini kisah tentang Sulaiman alaihissalam ketika sudah kenal nikmat, lahir padanya syukur. Dan perlu diketahui, ilmu tauhid yang terjadi pada diri Sulaiman alaihissalam itu menyebar. Bukan hanya kalangan manusia,
yang paham tauhid. Bukan hanya kalangan jin yang paham tauhid, tapi juga burung dan binatang-binatang paham tauhid. Subhanallah. Dakwah Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya ya ikhwan, sudah banyak menyebar di tempat-tempat kita bid'ah, khurafat, syirik, menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, bersolawatan dengan cara yang gulu, melakukan ritual-ritual dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kotor agama kita. Dengan ulah orang-orang yang tidak punya ilmu bicara tentang agama. Siapa yang membersihkannya? Barakallahu fikum. Kalau bukan ahlus sunnah. Siapa yang akan menjaga utuh kemurnian agama ini? Kalau bukan ahlus sunnah. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa belajar dan semangat untuk menyebarkan tauhid dan sunnah. Sebarkan tauhid, ajarkan tauhid pada diri kita sendiri, kepada istri, kepada tetangga, keluarga-keluarga terdekat, kenalkan kepada tauhid, kenalkan kepada sunnah. Ini nikmat besar. Akan tapi mereka tidak menyadarinya. Sulaiman alaihissalam mengatakan, wa tafaqqadat tayra. Allah kisahkan tentang Sulaiman. Ada satu burung yang hilang dari barisan Sulaiman. Faqala, Sulaiman mengatakan alaihissalam, ma liya la aral hudhud. Sepertinya aku tidak lihat satu burung. Itu burung hudhud, burung pelatuk. Am kana minal ghaibin, atau dia memang enggak masuk. Ini Sulaiman alaihissalam seorang raja. Dua pemimpin muslim yang pernah menguasai kerajaan bumi, Dzulqarnain dan Sulaiman alaihissalam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Dzulqarnain bukan nabi, tapi orang saleh. Dua yang pernah merajai bumi dari kalangan muslim, Dzulqarnain dan Sulaiman alaihissalam. Dan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi, satu Namrud, yang dua Bukhtanasar, orang Kristen. Ini dua kafir, dua mukmin yang pernah menguasai bumi secara mutlak. Di antara kekuasaan Sulaiman alaihissalam, beliau terapkan tauhid kepada jin, kepada burung. Mali, aku tidak melihat kepada hudhud. Apa dia termasuk hamba prajuritku yang bolos? Perhatikan Sulaiman. Teliti sekali. Jangankan jin di absen, jangankan manusia di absen, burung pun di absen. Mana burung ini? Mana jenis-jenisnya? Ternyata ketahuan. Wah, ada hudhud. Kemana dia? Apa kata Sulaiman? Tegas. La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adzbahannahu. Aku akan berikan hukuman yang keras kepada dia, atau akan saya sembelih. Aw la'yatiyanni bisultanin mubin. Atau dia datang kepada diriku dengan membawa berita yang nyata. Apa maksudnya berita yang nyata? Alasan apa dia enggak hadir? Sakitkah? Atau alasan-alasan yang lain? Kenapa dia enggak hadir? Lihat perhatian Sulaiman kepada pasukannya. Famakatha ghaira ba'idin, maka belum lama Sulaiman mengucapkan demikian, datang hudhud. Faqala ahadtu bima lam tuhib bihi. Aku mendapati suatu ilmu yang kamu tidak punya ilmu, wahai Sulaiman alaihissalam. Apa katanya? Dia katakan, dia datang dari inni jiktuka min saba'in binaba'in. Aku datang dari negeri Sabah. Binaba'i yaqin, dengan berita yang meyakinkan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku mendapati ada seorang wanita menguasai mereka, negeri Sabah. Wa utiyat min kulli syai'. Wanita ini mendapatkan segala sesuatu ada dalam kerajaan. Kaya dia. Walaha 'arsyun 'azim, dia punya singgasana yang sangat besar. Inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Aku dapati mereka, perempuan tersebut ratunya dan juga rakyatnya, mereka sujud kepada bulan min dunillah, selain Allah. Mereka sujud kepada matahari selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada matahari. Ini kata siapa? Kata hudhud. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Syaitan sudah mempercantik perbuatan mereka. Perbuatan mereka diperindah oleh syaitan dalam keadaan mereka tidak mendapatkan bimbingan. Apa kata hudhud ini? Tahu tauhidnya. Ala yasjudu lillah. Kenapa mereka tidak sujud kepada lillah? Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Dialah Allah yang telah mengeluarkan perbendaharaan di langit-langit dan bumi. Apa maksudnya? Hujan turun dari mana? Langit. Itu maksudnya hujan. Tumbuh-tumbuhan keluar dari mana? Bumi.
Itu maksudnya. Yang mengeluarkan rizki dari atas langit. Yang mengeluarkan rizki dari dalam bumi. Hujan dan tumbuhan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu. Hud-hud tahu. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian. Dan apa yang kalian lakukan terang-terangan. Dia maha tahu. Allahu la ilaha illa huwa. Ini kata Hud. Subhanallah. Seekor burung tahu tauhid. Dialah Allah al-ma'luh yang disembah. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang hak kecuali dia. Rabbul arsyil azim. Dialah pemilik arsy yang sangat agung. Subhanallah. Tauhid sampai kepada seekor burung. Oleh karenanya ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam, tambahkan semangat kita untuk menyeru, mengajak manusia, menyibukkan diri dengan belajar, menyibukkan diri dengan dakwah, ajak manusia kepada tauhid. Berapa banyak mereka masih mendatangi dukun. Saudara-saudara kita masih saja perebutan apa? Sekaten di Solo. Masih lagi saudara kita perebutan angpau, perebutan berbagai macam ritual-ritual yang syirkiyah dan bid'iyah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Qala rahimahullah wa 'an Abi Qatadah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang. Ayutanaffas fil ina, melarang nafas di dalam ina. Nafas di dalam gelas. Asalnya perintah. Hukum atau perintah? Wajib. Siapa yang melakukannya? Nah, berarti dia bermaksiat kepada perintah Rasul alaihi salatu wasallam, dia akan mendapatkan dosa. Ayatanaffas fil ina disebutkan oleh mereka di antara Syekh Utsaimin rahimahullah banyak hikmah. Kenapa seorang itu tidak boleh bernapas di dalam gelas minimal jijik? Karena gelas tersebut apalagi kalau di majelis. Majelis yang gelas tersebut biasanya dipakai buat gantian. Seorang yang bernapas di dalam gelas, orang yang setelahnya ingin minum akan menjadi jijik. Apa sebabnya? Dia bernapas di dalam gelas. Berembun, beruap. Ini yang pertama, minimal itu. Yang kedua, bisa jadi amrad, penyakit-penyakit yang keluar dari virus. Orang yang minum bisa jadi DTP, bisa jadi dia memiliki penyakit paru-paru. Dengan sebab dia bernapas di dalam gelas, dia ikut nyumbang virus, memberikan virus kepada orang yang minum setelah. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan kembali saya ingatkan, kita melakukan perbuatan ini bukan karena medis, tapi karena perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti kata Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani yutanaffasu fin nafsil ina. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yakni maksudnya dia bernapas di dalam gelas. Jadi perlu dididik biasanya anak-anak kita, dibiasakan untuk beradab dengan adab sunnah. Qala rahimahullah, an Anasin. Ini napas pakai hidung ya, bukan pakai mulut. Lantas bagaimana dengan mulut? Ancamannya lebih keras. Ini pakai hidungnya nggak boleh. Lantas bagaimana dengan mulut? Apalagi kalau anget, ya ditiup. Ini tentu lebih dahsyat lagi. Tidak dianjurkan. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas semoga Allah meridai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilaban. Nabi alaihi salatu wasallam didatangkan satu laban susu. Qad syida bima'in, yang sudah dicampur dengan air. Wa an yaminih a'rabiyun. Nabi disuguhkan satu gelas air atau susu yang sudah dicampur air. Sebelah kanan Nabi ada seorang A'rabi. Paham ya A'rabi ya? Arab dusun, SDM-nya rendah. Wa an yasarihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di sebelah kiri Nabi alaihi salatu wassalam ada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Fasyariba. Setelah itu kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Thumma u'tiya al-a'rabiyya wa qala al-ayman fal-ayman. Setelah itu Nabi mengucapkan kepada para sahabatnya yang kanan. Perhatikan perbuatan Nabi. Meskipun di sini di sebelah kirinya ada orang yang afdal,
Abu Bakar dibandingkan A'rabi jauh sekali. Abu Bakar dibanding Umar, jelas. Abu Bakar lebih unggul. Apalagi kalau dibandingkan dengan seorang A'rabi. Tentu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala lebih afdal, baik, jauh sekali. Akan tapi lihat, karena afdal pada makan, keutamaan pada tempat, maka yang diutamakan adalah tempat. Meskipun ada orang afdal di sebelah kiri. Jelas ya? Maka diberikan al-ayman fal-ayman. Yang kanan sebelah kanan. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Khalid bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi atau anna Rasulullah alaihi salatu wasallam utiya bi syarabin. Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam didatangkan sebuah minuman. Fa syariba minhu. Maka minuman tersebut diminum oleh beliau alaihi salatu wasallam. Wa an yaminihi gulamun. Di sebelah kiri Nabi atau di sebelah kanan Nabi ada seorang anak kecil. Wa an yasarihi asyakhun. Di sebelah kiri Nabi banyak para masyayikh, orang-orang sepuh. Faqala lil gulam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak kecil itu, karena sebelah kanannya adalah anak kecil, sementara sebelah kirinya adalah orang-orang dewasa. Nabi ingin mengutamakan yang kabir, besar, tua. Akan tapi karena anak ini menduduki tempat yang lebih mulia daripada tempat para kabir, orang-orang besar, maka Nabi memuliakan orang tersebut. Dengan ucapan, ata'zanu li, wahai anak kecil, ya fulan, apakah kamu izinkan saya an u'tiya haula, untuk memberikan giliran ini kepada mereka? Subhanallah. Tawadhu sekali Nabiul Karim. Seorang anak kecil ya ikhwan. Tetap beliau meminta izin. Karena ini haknya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Nabi SAW, meskipun di hadapan adalah seorang anak kecil, tapi beliau menunjukkan kepada umatnya, tetap akhlak itu pun ada, diajarkan oleh Nabi SAW. Tetap minta izin. Ata'adzanu li, apakah kamu izinkan saya untuk memberikan an-u'tiya haula, untuk memberikan kepada mereka orang-orang kibar, besar? Faqala al-ghulam. Maka anak kecil mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah. Seakan-akan dia katakan, saya tidak ridha. Saya tidak akan ridha demi Allah. Sumpah dia. Dari sini pun menunjukkan kepada kita bolehnya bersumpah meskipun tidak diminta. Dia katakan, la wallahi, tidak demi Allah. Anak ini nggak diminta sumpahnya, tapi cuma ditanya, boleh nggak saya berikan kepada mereka? Tidak demi Allah. Dia bersumpah padahal tidak diminta. Dan ketika dia bersumpah, Nabi tidak melarang. Akan tetapi barakallahu fikum, jangan bermudah-mudah dalam hal sumpah. Kecuali terhadap perkara-perkara yang penting, bukan perkara-perkara kecil. Seperti perkara-perkara akidah, perkara-perkara yang benar-benar ihtimam terhadapnya. Maka dianjurkan untuk sumpah. Betul sekali. Kabarnya seperti ini. Demi Allah. Ini jaiz. Kalau memang dibutuhkan. Dan Nabi SAW, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang menunjukkan akan sumpahnya Nabi, jarang. Beliau mengucapkan wallahi, wallahi, wallahi. Apa yang kita dapati? Wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb Ka'bah. Apalagi? Walladhi nafsu Muhammad biyadi. Teringat? Demi Allah, ya Allah, yang jiwa Muhammad dipegang di tangannya. Siapa? Allah kan? Tapi beliau malu kepada Rabbul Alamin. Menyebut nama Allah dengan sumpah. Subhanallah. Ada adabnya ketika sumpah. Tidak menyebutkan nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena malu. Subhanallah. Ini Nabiul Karim. Memiliki sifat yang malu sangat tinggi kepada Rabbul Alamin. Wa Rabbil Ka'bah. Walladhi nafsi biyadih. Demikian. Ata'adhanu li an u'tiya ha'ula faqala al-ghulam la wallah. La uthiru binasibi minka ahadan. Saya tidak akan mendahulukan mereka dengan bagianku darimu kepada siapapun. Apa maksudnya? Tabarukan. Anak kecil ini ingin mengambil berkah dari bekas mulut bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika ada sesuatu yang afdal di sisi Allah melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak dianjurkan untuk memberikan keutamaan itu kepada orang lain. Kalau perkara-perkara yang ma'ruf, sedekah, perkara-perkara yang kita dianjurkan untuk mendahulukan saudara kita, maka dianjurkan. Akan tapi kalau di situ ada nilai unsur lomba,
untuk melakukan kebaikan, maka berlomba-lomba, jangan mengalah. Jadi keliru. Mas, silakan mas. Sop depan, mas, saya belakang aja. Ini salah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang stop depan dibandingkan dengan stop belakang. Ketika ada unsur sabaq di situ, lomba di situ, maka berlomba, jangan mendahulukan orang lain. Jelas ya, kalau ada keutamaan jangan mendahulukan orang lain, tapi berlomba. Sebagaimana anak kecil ini. Anak kecil ini berlomba dengan para masyayikh. Ternyata beliau mendapati bagian kanan. Dan ketika ditanya, apakah kamu mengizinkan saya untuk memberikan sebelah kiri saya? Tidak diizinkan. Apa alasannya? Saya tidak akan memberikan bagian saya kepada mereka. Kepada siapapun di antara mereka. Apa sebabnya? Berkah bekas bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatallah Rasulullah alaihi wasallam fi yadihi. Maka Rasul menyuguhkan dengan tangannya, memberikan gelas tersebut kepada tangan anak kecil tersebut. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qauluhu tallah, kalimat tallah ay wada'ahu. Diletakkan gelas tersebut di tangan anak kecil. Wa hadzal gulam, adapun anak kecil ini, wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Imam Nawawi, anak kecil di sini adalah Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai mereka berdua. Masalah, kata Syekh Utsaimin, ketika ada majelis, di sini ada majelis, kemudian antum mendapatkan mandat amanah untuk menjadi orang yang menuangkan minuman. Gelas sudah diedarkan, tinggal minumannya sekarang. Antum masuk ke dalam ruangan tersebut. Siapa yang pertama kali dikasih? Siapa yang pertama kali dikasih? Orang yang dekat pintu, orang yang di tengah, atau siapa? Yang pertama kali mendapatkan tuangan minuman. Siapa? Masjidnya, majelisnya melingkar. Antum masuk sebuah pintu. Sebelah kanan antum siapa? Yang paling dekat? Siapa? Maka ini mulai al-kabir. Yang paling tua. Masuk, cari yang paling tua. Oh, itu tua. Bisa tua ilmunya, bisa tua usianya. Wah, ada simbah dulu. Setelah itu, yang di sebelah kiri antum. Antum berikan orang yang di sebelah kiri antum. Orang yang pertama antum berikan, fulan misalnya. Orang kedua siapa? Orang yang ada di sebelah kiri antum. Kenapa? Karena dia sebelah kanannya orang yang kamu berikan. Ya enggak? Paham enggak? Antum berikan kepada si fulan. Si fulan ada di hadapan antum. Orang yang kedua yang kamu suguhkan minuman siapa? Ya orang yang sebelah kiri kita. Loh kenapa? Karena dia sebelah kanan. Ya kan? Sebelah kanan orang yang pertama kali diberikan minuman. Jelas. Bukan kanan kita. Tapi kanan orang yang meminumnya. Paham sampai sini? Jelas ya? Kemudian, masalah lagi. Kalau datang, masuk ke majelis, ada orang besar, ada orang muda, kumpul remaja di situ. Ada orang tua, diam aja dia. Ada anak kecil. Anak muda misalnya. Mas, saya minta kopi. Yang tua dulu atau yang manggil dulu? Yang tua dulu. Atau, oh ya, saya kasih. Mana? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang minta dulu. Apa alasannya? Karena dia lebih membutuhkan dibandingkan yang setelah itu. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau masuk, ternyata itu dipanggil. Mas, saya minta minum, haus. Maka dia lebih dulu. Setelah itu, sebelah kanannya. Jelas ya? Sampai sini. Sudah isya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.